Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan diskusi berjudul Roger, atau bagi Roger itu hanya sekedar nama. Yang jelas pecandu narkoba layaknya ditahan atau direhab. Baru saja kita dari Kepala BNN mendapat pencerahan bahwa pemerintah pun mulai sekarang, walaupun dunia sudah sadar dari tahun 71, tapi kita baru sadar sekarang bahwa pecandu seharusnya seluruhnya direhab. Jadi tidak pilih lagi yang kaya yang direhab, yang miskin dimasukin ke penjara. Tapi kayak sepertinya ini belum terkoordinasi dengan baik. Artinya masih ada pengadilan yang memutuskan pecandu itu dihukum. Jaksa juga memutuskan pecandu dilanjutkan ke pengadilan. Polisi juga memutuskan pecandu untuk disidik sampai P21. Sekarang saya ingin tahu dari kebijakan Mabes Polri. Bersama kita sudah ada Direktur 4 Direktur Narkoba Brigjen Pol Arman Pari dari Bareskrim Polri. Bung Arman, bagaimana sekarang kebijakan Mabes? Kalau dari BNN tadi udah jelas. Iya, yang pertama barangkali kita perlu apresiasi apa yang dilakukan oleh Polsek. Karena kalau kita sini berbicara bagaimana kita menyelamatkan orang, bagaimana kita merehab, tapi apa yang dilakukan Polsek kemarin itu adalah tindakan yang nyata. Karena yang dilakukan pertama bukan narkobanya, tapi membawa korban itu ke rumah. Menyelamatkan korban lah. Ya, saya kira kita perlu tepuk tangan kepada Kapolsek. Jadi itu bukan basa-basi, tugas kepolisian memang seperti itu. Iyalah. Kalau enggak kita minta diamankan siapa? Kalau terkapar di pinggir jalan, Nah, hanya polisi kok. Polisi. Dia begitu petugas datang, dia tidak tahu itu apakah narkoba, tapi dia melihat ada orang yang perlu ditolong. Hal yang pertama harus dilakukan oleh polisi, selamatkan. Dan itu sudah mau Kapolsek sudah dilakukan dan sekarang pertanyaannya kebijakan. Nah, kalaupun tadi dia menyidik, menurut saya bukan salah Kapolsek, itu polisi. Kenapa Kapolsek masih menyidik? Tapi apakah dari atas, dari Mabes, sudah ada pengarahan bahwa sekarang polisi kita lebih kepada rehabilitasi, bukan lagi ke penyidikan sampai P21? Ya, jadi begini Pak Karni, kita perlu hati-hati. Rehabilitasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi ini jangan sampai disalahartikan. Kalau penyampaian kita tidak pas, masyarakat menganggap itu dilegalisasi. Ya, itu juga harus diwaspadai. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan undang-undang kita, yang boleh direhabilitasi itu adalah pecandu dan korban penyalahguna. Jadi kalau penyalahguna tidak. Pak Karni jualan itu adalah penyalahguna. Kalau pecandu? Pecandu, ya. Kita mendukung dan apa yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 35, Pasal 54, itu jangan dibaca itu saja. Ya. Ada pasal 55-nya. Ya. Bahwa yang di rehab itu apabila dia belum cukup umur, itu dilaporkan. Kalau dia sudah cukup umur, dilaporkan atau yang bersangkutan sendiri melaporkan. Aktif melaporkan diri, Ya, kayak itu maksudnya. Itu langsung masuk pusat rehabilitasi. Ya. Tanpa proses penyidikan. Kita dukung sekali itu. Tetapi bagaimana kalau sudah ketangkap seperti ini, itu tidak lagi berlaku pasal 55 itu. Yang berlaku pasal 103. Ya. Bahwa yang nanti memutuskan, kalau dia dinyatakan bersalah, diputuskan oleh hakim, dia dirawat, direhabilitasi. Kalau dia tidak bersalah, ditetapkan oleh majelis hakim, dia rehabilitasi juga.
begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Polsek dan seluruh jajaran itu tetap mengacu kepada perundang-undangan. Kalau kita sampaikan tadi bahwa atau ada opini atau ada anggapan bahwa apabila semua direhab kemudian narkoba bebas dari Indonesia, saya tidak begitu yakin. Karena tidak akan pernah bebas. Ya, tapi akan lebih lebih tujuan dari hukum, apalagi sekarang ada arah dari perkembangan hukum itu ke restoratif, ada arahnya lagi yang penyembuhan, healing court, healing justice, ada lagi arahnya ke perbaikan ke orang yang dituju, bukan lagi pembalasan ke penjara. Artinya kalau itu kita orang-orang yang pecandu kita arahkan untuk tapi bukan dibebaskan, bukan dilegalkan, tapi semuanya dihukum dalam bentuk dia harus masuk panti rehabilitasi. Kayaknya itu lebih manusiawi dibanding masukin ke penjara. Iya, saya setuju Pak Karni. Tetapi kita jangan lupa juga kita ini memberlakukan hukum yang memang diakui di negara kita. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih tujuannya penghukuman itu? Nah, penghukuman itu antara lain tujuannya menjamin keteraturan di dalam masyarakat. Membuat jera supaya yang lain itu tidak lagi melakukan. Jadi jangan kita berpikir dari segi pelaku saja, ini harus dilindungi. Dengan tindakan pemberantasan penyidikan seperti itu, ini akan menghentikan yang lain, membuat takut yang lain, sehingga yang tidak atau belum menggunakan narkoba itu terlindungi. Jadi masyarakat yang tidak itu juga harus kita lindungi. Jangan kita hanya berpikir, ini pelaku harus dilindungi. Keliru. Enggak juga. Jadi penghukuman dalam bentuk dikirim ke tempat rehabilitasi itu sebuah penghukuman. Artinya orang yang biasanya bebas kemana-mana, sekarang kita kurung dalam bentuk rehabilitasi. Ini bagi yang belum terkena, ini juga bikin dapat jerah. Artinya kalau saya ikut-ikutan, saya bisa juga dikirim ke rehabilitasi tersebut. Barangkali begini, ini perlu kita luruskan. Jadi putusan rehabilitasi itu dihitung dari masa tahanan, Pak Karni. Ya. Jadi jangan salah. Ya. Memang betul itu tadi. Jadi polisi kalau melakukan penyidikan terhadap kasus narkotika itu tidak bisa memutuskan begitu saja. Tentu dia harus melalui proses. Makanya tadi saya setuju kalau dibuat di situ layak. Layak itu berarti harus melalui uji. Artinya uji itu apakah orang ini benar-benar pecandu? Apakah orang-orang ini korban? Apakah orang ini bandar? Nah, untuk menentukan itu ada dua proses. Satu itu disidik oleh kepolisian, apakah ini terlibat dengan jaringan? Apakah yang ditangani oleh Polsek Kelapa Gading ini terlibat jaringan? Kita setuju kalau dia terlibat jaringan dikirim ke rehab? Tentu tidak. Jelas tidak. Itu makanya. Artinya yang saya maksud tadi, kalau kita udah sidik dan ternyata dia cuma pemakai, menurut saya layak kalau dia dikirim ke rehabilitasi. Sangat layak. Tapi keputusan itu bukan di penyidik. Pak Karni, saya ingin sampaikan kenapa ini ada sedikit kesulitan untuk kita menentukan, karena undang-undangnya sendiri tidak mengklasifikasi yang mana yang bisa direhab, yang mana yang tidak. Coba kita lihat kalau kita mau berkaca kepada negara-negara lain. Ya, itu juga yang menyebabkan bahwa penanganan ini jadi abu-abu. Makanya, itu juga yang menyebabkan ada pameo. Kalau yang kaya masuk rehab, ya miskin dikirim ke penjara. Tidak, sama semua. Ya, tapi di publik udah persepsi itu udah begitu tidak. kuat. Itu mungkin itu yang saya bilang tadi perlu kita jelaskan. Bagi kami penyidik, kalau direhab, go ahead.
silakan. Kenapa tidak? Jangankan yang belum ketangkap, yang di penjara kami, Bapak Karni mau rehab, silakan dibawa. Itu akan meringankan kami. Tapi kan aturannya tidak begitu. Kami penegak hukum harus taat aturan. Jangan sampai menegakkan hukum, melanggar hukum. Itu keliru. Lah, polisi kan berhak mengeluarkan SP3. Ya. Artinya apalagi mengirim orang ke tempat rehab. Ini bukan pidana, ini rehab saja. Artinya tidak perlu ke pengadilan. Oh begini Pak Kardi, ke undang-undang narkotika itu diatur dari pasal yang pidananya dari pasal 111 sampai 209. Di sana memang disebutkan bahwa memiliki, menguasai, menyimpan itu tetap. Ya kalau begitu seorang pemakai atau pecandu pasti memiliki. Toh. Ya, itu dia. Jadi masuk dong. Itu dia. Walaupun Pak ada 5455. 103. Ya, 103 itu kan sudah jelas ditegaskan tadi. Bahwa hakim yang memutuskan. Bukan polisi. Ya, kalau 103. Tapi di 54. Rehab. Lihat 55-nya. 55 baru diperiksa lagi. Oh, tidak. Di 55 itu tidak perlu diperiksa. Yang penting dia melaporkan. Iya, artinya dia melaporkan baru kita rehab. Ya. Tapi 54 tidak perlu melaporkan, bisa direhab. Oh, ya, begini. Kira-kira Saya kira kalau kita lihat undang-undang itu tidak boleh sepotong-sepotong. Tidak boleh pasal 1 itu terlepas dari pasal-pasal berikutnya. Begitu Pak Karni. Tapi pada intinya, apa yang kami lakukan di kepolisian. Tapi apa nggak benar yang dibilang Kapolsek tadi? Yang benar itu undang-undang itu ambivalen. Saya tidak sampaikan ambivalen, tapi ada kelemahan. Baik, saya sekarang ke pecandu. Bekas pecandu. Di sini ada Bung Rodi. Silakan Bung Rodi. Kapan Anda jadi pecandu? Tahun 96 sampai 2001. 5 tahun. 5 tahunan lebih. Kurang Kapan lebih. ketangkap? Tangkap tahun 2001. 2001 ketangkap. 2001. Sembuh juga di dalam. Di dalam penjara sembuh? Masih di dalam polsek sembuhnya. Di polsek bisa sembuh? Bisa. Digampari itu? Enggak. Mandi terus Pak. Direndam di drum? Enggak, mandi sendiri aja. Gimana? Mandi apa bisa sembuh? Kalau berasa diobat di polsek? Enggak ada obat. Pak. Gimana? Ada ketangkapnya gimana? Tangkap sedang memakai tangkap. Sedang memakai ketangkap. Iya. Memakai apa itu? Putau. Di rumah sakit RSM Cipto, Pak. Di rumah sakit ada memakai. Di rumah sakit. Canggih banget. Ada komplotan juga di rumah sakit. Kalau dulu ada sih, Pak. Kalau dulu ada. Kalau sekarang kurang tahu. Dia jual putau di rumah sakit Cipto. Oh, bukan, enggak. Memakainya di situ, Pak. Memakai, belinya di luar. Beli di luar. Saya kira ada distributor, ada pengecernya di situ. Enggak ada. Kok polisi bisa masuk ke rumah sakit? Tertangkapnya sama TNI, Pak. Sama ABRI. Oh, TNI? Angkatan Darat yang nangkep. Apa? Mungkin. Kok bisa TNI yang nangkap tahun berapa itu? Tahun 2001 dilaporkan ke mungkin kali Babinsa situ, Pak. Satu truk TNI? Enggak. Satu orang, Pak. Satu orang dibantu sama yang lain mungkin. Udah sampai sejauh mana kecanduan Anda waktu itu? Udah parah, Pak. Parah? Parah. Artinya tiap hari Anda harus pakai? Wajib pakai itu waktu itu. Berapa banyak sekali pakai? Sebisanya konsumsi aja terus, Pak. Dapat duitnya aja. Dapat duitnya juga ya nyarinya di jalan juga. Gitu. Jadi di jalan gimana cara nyopet? Rampok? Ada yang beli kita todong gitu dulu. Oh, menodong pembeli juga? Pembeli juga.
Sesama pembeli saling menodong. saling menodong. Terus apa akibat yang Anda rasakan? Akibat sampai sekarang ini, Pak. Enggak waktu itu. Ya cukup jerah juga, makanya bisa berhenti di dalam itu ya cukup. Anda jerah. kerja apa waktu itu? Waktu itu nganggur, Pak. Nganggur tapi memakai. Pakai. Canggih juga. Dari mana duit? Duitnya dari situ aja. Dari jalanan. Ya. Bukan dari orang tua? Enggak. Ada juga dong? Ada juga. Ada juga? Habis di rumah baru keluar, Pak. Gitu. Oh, jadi udah dicuri semua harta? Udah semua. Harta orang tua? Iya. Udah dikuras? Udah dikuras baru keluar. Ada yang turun lewat lotek, lewat... Iya. Dan ngibulin orang tua juga kan? Iya, pasti, Pak. Terus gak dibuang sama orang tua? Iya, sampai jalanin di dalam juga nggak ada. Memang tidak bilang ke orang tua sih, Pak. Sampai bebas baru saya cerita. Oh, jadi waktu ada di dalam orang tua gak tahu? Tidak tahu sama sekali. Apa yang menarik Anda untuk insaf? Capek, Pak. Kok capek? Capek. Di dalam masa capek kan istirahat. Capek makainya, Pak. Gak, harusnya kan bukan capek. Ketika Anda gak dapat lagi di dalam, Hah? Anda harusnya kan sakau. Iya. Bukan capek. Oh, di lapas. Anda masuk lapas atau Lapas. di lapas harusnya Anda sakau kan? Iya. Oh, udah enggak. Saya sembuh di Polsek dulu. Anda gak masuk ke lapas? Masuk lapas. Di lapas sudah sembuh? Sembuh. Di Polsek udah sembuh? Di Polsek udah sembuh. Saya di Polsek 3 bulan, Pak. Agak lama. Apa yang menyebabkan Anda sembuh di Polsek? Atau yang lain juga masih pakai? Keinginan, Pak. Yang lain teman-teman Anda kan masih pakai di dalam? Di Polsek nggak ada mungkin saya. Di lapas pakai? Yang saya lihat begitu, Pak. Ya, orang jual beli kok. Iya. Yang saya lihat juga seperti tahu itu. siapa Iya. yang jual, siapa yang beli. Ada pabriknya lagi. Iya. Terus kenapa Anda gak tertarik di dalam itu untuk ikut yang lain lagi? Ya, udah capek sih, Pak, kalau itu. Udah nggak mau lagi. Ada niat bebas nanti. Kalau terjun begitu lagi, saya balik lagi ke jalanan gitu. Kalau semua